Heard him say we can go wherever you like. Baby, say the words and man down. All I need is you on my side. We can go wherever you like. I'll follow you. What's your ETA? What's your ETA? Heard him say we can go wherever you like. Baby, say the words and man down. All I need is you on my side. We can go wherever you like. I'll follow you. What's your ETA? What's your ETA? Pada akhir tahun 1944, Jepang terdesak oleh sekutu karena merasa keberadaannya terancam. Maka, Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai tindak lanjut janji tersebut, maka dibentuklah BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Kosakai pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Letnan Jenderal Kumakichi Harada yang bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan tentang pembentukan negara Indonesia Merdeka. Dr. Rajiman Widyodiningrat dilantik sebagai ketua dan sebagai wakilnya adalah Ichiba Yoshio dari Jepang dan Suroso dari Indonesia. BPUPKI pun mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara Indonesia. Sidang pertama bertempat di Gedung Chusangi Natau, Gedung Pancasila yang dihadiri oleh ketua dan wakil serta anggota BPUPKI yang berjumlah 67 orang. Rajiman, Ichibangase, Suroso, beserta para anggota duduk di tempat sidang yang telah tersedia. Rajiman pun selaku ketua membuka sidang BPUPKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Pertama, saya selaku ketua akan menjalankan persidangan ini. Di samping saya ada perwakilan dari Jepang dan seorang lagi adalah perwakilan dari Indonesia. Saudara-saudara, kita berkumpul di gedung ini dalam rangka merumuskan sebuah landasan untuk mengokohkan negara yang akan kita bangun bersama. Untuk itu, marilah kita buka sidang pertama ini dengan agenda merumuskan dasar negara. Baiklah, silakan kepada saudara-saudara sekalian yang ingin menyumbangkan ide atau gagasannya untuk perumusan dasar negara ini. Saya harap saudara-saudara sekalian dapat berpartisipasi untuk kemajuan negara ini. Mohon izin ketua untuk menyampaikan pendapat saya. Ya, silakan. Saudara-saudara sekalian, terima kasih telah memberikan kesempatan untuk saya menyampaikan pidato singkat ini. Saya ingin menyampaikan gagasan tentang rumusan dasar negara. Adapun rumusan dasar negaranya yaitu yang pertama peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Mengapa saya menyatakan demikian? Itu karena fondasi dari negara adalah di mana bangsa yang peduli kepada sesama, yang mencerminkan sikap kemanusiaan. Sikap bangsa kita pula yang memegang teguh toleransi dengan beragama yang merupakan pencerminan dalam peri ketuhanan. Itulah usulan saya, mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Selanjutnya, silakan kepada anggota lain untuk menyampaikan gagasannya. Mohon izin ketua. Silakan. Terima kasih kepada ketua beserta wakil yang telah memberikan kesempatan kepada saya menyampaikan pandangan saya tentang dasar negara. Adapun usulan yang saya rumuskan adalah diantaranya 1 persatuan, 2 kekeluargaan,
3 keseimbangan lahir batin, 4 kemusyawarah, 5 keadilan rakyat. Demikian gagasan yang saya sampaikan, mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Silahkan kepada anggota lain untuk menyampaikan gagasannya tentang dasar negara. Izin Ketua. Ya, silakan. Saudara-saudara sekalian, setelah saya pikirkan semalaman bahwa dasar negara Indonesia ialah 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme, 3. Mufakat, 4. Keadilan kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan. Saudara-saudara, seperti apa yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa 5 dasar negara Republik Indonesia akan diberi nama Pancadharma. Namun nama Pancadharma tersebut tidak sesuai karena dharma artinya kewajiban, sedang kita membicarakan dasar. Jadi setelah saya mendapatkan usulan dari teman bahwa Pancadharma akan diganti menjadi Pancasila, karena Pancasila artinya panca itu 5 dan sila adalah asas dan kewajiban. Bagaimana saudara-saudara sekalian, apakah setuju? Bagaimana Ketua? Apakah usulan Pancasila atau Trisila ini dapat diterima? Baiklah, silakan kepada para hadirin anggota sidang untuk menyampaikan pendapat tentang usulan nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak Insinyur Soekarno. Mohon izin Ketua, saya selaku perwakilan dari para anggota sidang menyatakan setuju dengan nama Pancasila yang disahkan oleh Bapak Soekarno tadi. Baiklah, ternyata para anggota sepakat untuk menyetujui pemberian nama dasar negara yang disampaikan oleh Pak Soekarno, yaitu Pancasila. Saya rasa usulan nama yang diberi Pak Soekarno ada benarnya. Hadirin, ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh wakil dari Jepang. Silakan, Esther Ichibangase. Konnichiwa, selamat siang para hadirin yang ada di sini. Saya menyaksikan jalannya sidang awal sampai akhir dan saya menyimak juga poin-poin yang para hadirin berikan. Saya hanya ingin menyampaikan jika saya setuju dengan hasil rumusan tersebut yang telah disampaikan oleh para hadirin dan selanjutnya akan dipertegas lagi oleh Ketua. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Arigatou gozaimasu. Terima kasih kepada Mr. Ichibangase yang telah menyampaikan sambutan kepada perwakilan dari Jepang. Saudara-saudara sekalian, kita sudah menyimak bagaimana pandangan tentang dasar negara yang telah disampaikan oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Nama dasar negara pun sudah kita sepakati, yaitu Pancasila. Namun mengenai rumusan resmi dasar negara Pancasila tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh panitia 9. Dengan demikian, sidang pertama BPUPKI dengan agenda rumusan dasar negara kita akhiri sampai di sini. Sidang BPUPKI pertama pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni tahun 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara telah berakhir. Selanjutnya, dasar negara tersebut dibahas dalam sidang yang dilakukan oleh Panitia 9 dengan ketua dipilih Insinyur Soekarno yang anggotanya terdiri dari Muhammad Hatta, Ahmad Ramis, Abdul Qahar Muzakir, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Haji Agus Salim, Kiai Wahid Hashim, dan Abikus Cokrosowerjoso. Panitia 9 menghasilkan sebuah rumusan dasar negara yang terdapat di dalam pembukaan Piagam Jakarta atau yang lebih dikenal dengan Jakarta Charter. Pada tanggal 10 hingga 17 tahun 1945 atau 1 bulan sebelum dibacakannya teks proklamasi, diadakanlah sidang kedua oleh BPUPKI. Setelah BPUPKI dibentuk pada 1 Maret 1945, dilantik pada 8 Mei 1945. Kita harus melaksanakan tugas dengan baik. Benar kata Rajiman, kita harus
merumuskan dasar negara dan hukum dasar negara. Lagi pula, Jepang telah menjanjikan kemerdekaan pada tanggal 7 September 1944 dan 29 Mei 1945 Suroso. Benar Maramis, walaupun pada sidang ke-1 lalu Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno telah merumuskan dasar negara, tapi kita tetap harus membuat keputusan akhir. Ya, Suroso, seperti asas yang disampaikan oleh Muhyamin pada tanggal 29 Mei 1945, bagaimana bunyinya Muhyamin? Ya, begini Pak Soekarno. Yang pertama, peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan. Dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Lalu Suepomo mengusulkan konsep dasar negara kepada 13 Mei 1945, bukan? Ya Muhammad Yamin, saya mengusulkan dasar negara Indonesia Merdeka yang isinya 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir batin, 4. Musyawarah, dan yang kelima keadilan rakyat. Sedangkan saya mengusulkan Pancasila, yaitu 1. Nasionalisme, 2. Internasionalisme, 3. Mufakat dan demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan. Baiklah, sekarang untuk melanjutkan sidang kedua yang kemarin sempat tertinggal membutuhkan laporan hasil kerja panitia perancang undang-undang yang telah dibentuk pada sidang kedua lalu. Soekarno. Tentu, panitia telah merumuskan pertanyaan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Ya, pembukaan Undang-Undang Dasar diambil dari Piagam Jakarta yang telah dirumuskan oleh Panitia 9 dengan sedikit perubahan. Sedangkan batang tubuh undang-undang dirumuskan oleh panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar. Benar, lalu konsep batang tubuh disempurnakan oleh panitia penghalus bahasa. Perancangan Undang-Undang Dasar telah menjalankan tugasnya dengan baik. Sekarang bagaimana keputusan akhir kita? Baiklah, setelah melalui banyak pertimbangan, akhirnya kita selesai merancang hukum dasar beserta pembukaannya. Untuk berikutnya, agar Jepang yang menentukannya.